Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahrin Sekumbang. Saya biasa dipanggil dengan nama Alfi. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Alhamdulillah sekarang saya menginjak semester 4 di jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Jika kawan-kawan ingin lebih kenal dengan saya atau lebih dekat dengan saya, kawan-kawan bisa follow IG saya di @alfisyah_sekumbang. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan mengulik, membahas tentang satu tokoh yang mana tokoh ini sudah familiar pada kita, apalagi khususnya di ruangan lingkup filsafat, yaitu Harun Nasution. Siapa yang tidak kenal dengan Harun Nasution, apalagi sudah di dalam ruang lingkup filsafat? Yang mana kita kenal Harun Nasution adalah sangat fenomenal atau sangat familiar dengan Islam rasional ya. Maka pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, bisa dibilang sangat singkat, kita akan sedikit membahas atau belajar bersama tentang Islam rasionalnya Harun Nasution. Jadi kawan-kawan tertarik, kawan-kawan ingin belajar bersama, mari tetap stay di video ini hingga akhir. Kita akan mengulik nanti belajar bersama dari Islam rasional Harun Nasution. Baik kawan-kawan, sebelum kita masuk ke dalam materi Islam rasionalnya Harun Nasution, saya akan menjelaskan sedikit biografi tentang Harun Nasution. Pertama dari keluarganya. Harun Nasution lahir dari keluarga yang berkecukupan, dari keluarga yang kaya, dan keluarga yang berasal dari ulama besar. Beliau lahir di Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya pada tanggal 25 September tahun 1919. Ayah beliau seorang ulama besar, kelahiran Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, dan juga sama dengan ibu beliau adalah seorang ulama besar yang sangat mahir dalam berbahasa Arab dan sangat mahir dalam pendidikan agama Islam, kelahiran dari Tanah Batu, Provinsi Sumatera Utara. Itu tadi sedikit penjelasan dari keluarga dan kelahiran Harun Nasution. Kita masuk ke dalam pendidikannya Harun Nasution. Awal pendidikannya Harun Nasution, beliau menempuh pendidikan di Hollands Islam School, HIS. Ia menempuh pendidikannya selama 7 tahun. Kemudian tamat dari HIS, beliau melanjutkan pendidikannya di MIK, Moderne Islamische School atau MIK. Ya, di situ menempuh pendidikan selama 3 tahun. Disitulah ia sangat menyukai pendidikan agama Islam. Kemudian tamat dari MIK, beliau melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar, Mesir. Beliau mengambil jurusan Fakultas Usuluddin, dan di penghujung semesternya beliau juga mengambil pendidikan di Universitas Amerika yang berada di Mesir. Tetapi karena pertikaian antara Mesir dan Indonesia, terjadinya perperangan sehingga silaturahmi Indonesia dan Mesir terputus, terpaksa Harun menyelesaikan atau meninggalkan pendidikan yang ada di Mesir. Tetapi setelah beberapa tahun berikutnya, beliau mendapat tawaran dari HM Rashidi untuk berkuliah di Institute of Islamic Studies McGill, Kanada. Disitulah beliau sangat senang dan sangat bahagia. Beliau situ dapat melanjutkan studinya yang pernah beliau pelajari di Universitas Al-Azhar di Mesir. Baik kawan-kawan, itu tadi sedikit pengenalan dari atau biografi dari Harun Nasution. Sekarang kita masuk ke dalam Islam rasionalnya Harun Nasution. Tapi sebelum kita masuk ke dalam Islam rasional, kita akan mengenal dulu apa itu rasionalisme atau rasionalitas. Rasional itu berasal dari arti katanya atau mengandung kata artinya masuk akal, sesuai dengan nalar, menurut pikiran dan lain sebagainya. Sedangkan kata rasionalitas itu mengandung arti kekuatan memikir, kerasionalan, metafisik, dan kata rasionalisme itu mengandung arti pandangan bahwa akal memiliki kekuatan independen untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan prinsip-prinsip pokok dari alam atau terhadap sesuatu kebenaran yang menurut logika, berada sebelum pengalaman tetapi tidak bersifat analitik. Itu tadi sedikit arti dari rasionalisme. Kemudian kita masuk ke dalam Islam rasionalnya Harun Nasution.
Pandangan Harun Nasution terhadap Islam rasional. Islam rasional pertama kali dicetuskan di Indonesia oleh Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Wahyu dan Akal serta judul Islam Rasional. Di buku ini Harun membahas tentang mengenai teologi. Beberapa pembahasan, pertama mengenai teologi tentang kebebasan fikir dalam menentukan perbuatan. Dalam bidang fikih, Harun membahas pemikiran akal, sehat atau ontologi. Dalam bidang filsafat, Harun mendahulukan pemikiran menggunakan akal baru diikuti dengan wahyu. Dalam bidang tasawuf, Harun menggunakan pemikiran filsafat secara batin dengan Tuhan. Islam rasional sangat menekankan akal dan memahami ilmu Islam. Akal merupakan kedudukan tertinggi dalam memahami Al-Quran dan hadis. Islam nasional sangat dibutuhkan untuk menghadapi pembaruan yang akan terus terjadi terus-menerus. Kemudian dalam Islam rasional, Harun Nasution menerapkan 3 prinsip dalam memahami Islam, yaitu yang pertama sumber-sumber premier Islam. Harun menegaskan bahwa penggunaan rasio atau akal dalam urusan dunia dan agama tanpa membelakangkan wahyu. Menurut Harun, beliau terlebih dahulu membedakan mana wilayah absolut atau yang qat'i dan wilayah relatif atau yang zanni. Harun menggunakan akal dalam memahami Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran terdapat 2 kategori kandungan ayat. Kategori kandungan ayat terbagi menjadi 2, yaitu qat'i al-dalalah dan zanni al-dalalah. Yang mana qat'i al-dalalah yaitu suatu kandungan dari ayat yang sudah jelas dan tidak perlu penafsiran. Sedangkan zanni al-dalalah yaitu sesuatu kandungan ayat yang penafsirannya harus lebih dalam lagi. Maka kedudukan akal lah yang dapat membantu menafsirkan isi dari kandungan tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yang ditekankan oleh Harun Nasution adalah ide tentang kemajuan. Harun mengusulkan ide mengenai kemajuan atau ide of progress karena ide pembaruan akan membantu umat Islam dalam mengalami pengetahuan yang terus mengalami perubahan. Menurut Harun, kemajuan bukan hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup kemajuan intelektual, sosial, dan moral. Ia menekankan pentingnya pemikiran rasional dan penggunaan akal budi dalam memahami ajaran Islam, sehingga umat Islam dapat berkontribusi secara aktif dan positif dalam perkembangan sehingga umat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Harun juga mendorong tentang reinterpretasi teks-teks keagamaan secara kontekstual dan dinamis untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar Islam. Kemudian yang ketiga, perlawanan ayatnya secara oposisi, binar antara rasional dan tradisional. Menurut Harun, jika menginginkan satu pembaruan, maka yang perlu diubah yaitu cara berpikirnya. Rasional atau berpikir yang dimaksud oleh Harun yaitu rasional yang ilmiah, yang berarti masuk akal. Rasional bukan hanya menggunakan rasio saja, bukan menggunakan akal saja, tetapi juga mengutamakan ajaran-ajaran pokok Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Pemikiran tradisional yang beberapa masih digunakan di Indonesia dengan mengedepankan pemikiran Rinianisme, Indonesia prasejarah. Metode berpikir rasional adalah pemikiran yang di dalamnya akal mempunyai kedudukan rendah. Sedangkan metode berpikir rasional yang pemikiran yang di dalamnya akal diberi ruang gerak untuk mengeksplorasi dirinya sesuai dengan konteks perkembangan pada saat ini. Harun membentuk prinsip berpikir dasar dalam memahami Islam, karena beliau adalah orang yang paling dikenal ingin memajukan Islam. Jika umat Islam mencapai sesuatu menjadi teologi pada paham Mu'tazilah, sebab Harun Nasution yang memiliki paham Asy'ariyah telah mendominasi kehidupan di seluruh dunia yang membuat terjadi kemunduran dan keterbelakangan umat pada masa itu. Maka Harun menawarkan paham rasional ini untuk memperoleh suatu kemajuan pada umat Islam di dunia. Kemudian Harun Nasution menegakkan gagasan Islam rasional yang memberatkan apa yang dimaksud dengan wahyu dan iman manusia. Wahyu yaitu salah satu bentuk keadilan Tuhan, sedangkan iman yaitu suatu tanggapan dari seorang terhadap wahyu dari Tuhan. Kemudian kita melihat pengaruh pemikiran Harun Nasution terhadap pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam dilakukan untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Menurut Harun, pembaharuan dalam Islam terjadi pada abad modern, yaitu dimulai pada abad ke-18 Masehi, dan pada masa itu dunia timur yang banyak Islam didominasi oleh Barat, yang diikuti dengan bidang politik dan ekonomi, sehingga umat Islam juga harus menerima pengaruh kebudayaan Barat yang disuguhkan kepada mereka. Karena kebudayaan umat Islam pada umumnya masih mengalami degenerasi. Wajar saja jika kebudayaan Barat lebih dominan dan banyak menguasai mereka
di segala sektor kehidupan. Apalagi melihat kedatangan Barat beserta pendeta dan lembaga-lembaga misionaris atau gereja, sekolah rumah dan sebagainya yang dianggap oleh banyak umat Islam sebagai senjata dan imperialisme. Salah satu aspek kebijaksanaan yang menyingkirkan lembaga-lembaga pribumi menggantikan bahasa sejarah setempat dengan kurikulum yang sesuai Barat dan menarik perhatian melalui sekolah dan kesejahteraan sosial. Kemajuan sains dan teknologi modern yang telah dimasuki dunia Islam, terutama setelah pembukaan abad ke-19 Masehi, yang mana dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam, seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya, yang menimbulkan persoalan baru. Kemajuan sains dan teknologi modern yang telah memasuki dunia Islam terutama setelah pembukaan abad ke-19 Masehi, yang dalam sejarahnya Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Kontak dengan dunia Barat selanjutnya membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam, seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Ini menimbulkan persoalan baru dan pemimpin-pemimpin Islam mulai memikirkan cara bagaimana mengatasi persoalan-persoalan baru tersebut, di mana Harun telah mengakui seluk-beluk kedatangan dan tantangan dari Barat, sehingga pembaruan yang dilakukan oleh Harun sangat hati-hati dalam memberikan solusi kepada umat Islam. Harun sering mengatakan bahwa salah satu sebab kemunduran umat Islam di Indonesia adalah terlalu dominasi dengan Asy'ari yang bersifat Jabariyah. Karena itulah Harun menyoroti dan selalu menghubungkan antara peran akal dan wahyu. Akan menurutnya sangat penting dan bebas dalam pandangan Al-Quran. Harun Sudin dalam buku Pembaharuan dalam Islam telah banyak menemukan ide-ide pembaharuan, antara lain dengan cara menghilangkan bid'ah yang terdapat dalam ajaran Islam, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, dibuka pintu ijtihad, menghargai pendapat akal, dan menghilangkan sikap dualisme dalam bidang pendidikan dengan menggunakan pemikiran rasional yang bersifat agamis dapat membantu umat Muslim. Berikut pembahasan berapa usaha pembaruan yang dilakukan oleh Harun Sudin dalam suatu gerakan atau gebrakan Harun. Yang pertama itulah meletakkan pemahaman yang mendasarkan dalam menyentuh terhadap Islam. Menurutnya, dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran, yaitu pertama bersifat absolut dan mutlak benar, universal, kekal, dan tidak berubah dan tidak boleh diubah. Contoh ajaran ini adalah ajaran-ajaran terkait dengan syariat seperti hukum Allah yang tidak dapat diubah. Yang kedua bersifat non absolut tapi relatif, tidak universal, tidak kekal, berubah dan boleh diubah. Contoh ajaran ini adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan interpretasi teks seperti tafsir, hadis yang dapat berbeda dan dari dalam intervensinya. Harun Nasution berusaha untuk menyelesaikan konflik antara tradisionalisme dan modernisme dalam Islam. Ia berpendapat bahwa Islam seharusnya dipahami sebagai agama yang rasional dan dapat beradaptasi pada perubahan zaman, namun juga tidak melampaui wahyu dan ajaran-ajaran absolut. Kemudian yang kedua yang dilakukan saat menjabat yang dilakukan Harun pada saat menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1973. Yang kini telah berubah menjadi UIN. Saat itu acara revolusioner dia merombak kurikulum IAIN se-Indonesia, yang mana pengantar ilmu agama dimasukkan dengan harapan akan merubah pandangan mahasiswa. Demikian pada mata kuliah filsafat, tasawuf dan ilmu kalam, tauhid dan metodologi riset. Menurut dia kurikulum IAIN yang selama ini berorientasi pada fikih harus diubah karena hal tersebut akan membuat pikiran mahasiswa menjadi jumud. Harus sangat tepat jika disebut dengan pemancang perubahan dalam tradisi akademik di lingkungan perguruan tinggi Islam Indonesia yang melakukan perubahan sistem pendidikan di IAIN Indonesia. Ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Harun. Yang pertama adalah merubah sistem kuliah yang selama ini dinilai feodal menjadi salah satu yang lebih baik dengan metode diskusi atau seminar. Kemudian yang kedua, merubah budaya lisan menjadi budaya tulisan. Harun dengan tekun melatih mahasiswanya untuk menulis pemikiran secara runtun dan sistematis. Budaya ini diperkenalkan untuk mengatasi kelemahan dalam kebudayaan lisan, karena tidak semua orang bisa memaparkan ide-ide yang dalam pikiran secara runtun dan jelas. Kemudian yang ketiga, Harun memperkenalkan pendekatan pemahaman Islam secara utuh dan universal. Dominasi pendekatan fikih selama ini dalam sistem pengkajian Islam membuat kajian Islam agak mandek. Kemudian yang ketiga, bersama Menteri Agama, Harun Nasution mengusahakan berdirinya Fakultas Pascasarjana pada tahun 1982. Menurutnya, Indonesia belum ada organisasi sosial yang berprestasi melakukan pimpinan umat Islam Indonesia. Harun Nasution berpendapat bahwa pendidikan Islam harus dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ia berusaha mengembangkan program-program pendidikan yang dapat memajukan kembali kejayaan Islam Indonesia. Harun Nasution dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembaruan Islam di Indonesia. Ia berusaha untuk mengajak umat Islam berpikir secara rasional dan meninggalkan kebekuan berpikir yang telah menjadikan Islam terbelakang
Dalam keseluruhannya, peran Harun Nasution dalam berdirinya Fakultas Pasca Sarjana dan pengembangan pendidikan Islam di Indonesia telah berkontribusi dalam perkembangan Islam di Indonesia dan mengajak umat Islam berpikir secara rasional meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Namun pengaruhnya juga menimbulkan kontroversi dan pendapatan bahwa berbeda pendapat dalam masyarakat lain. Itulah kawan-kawan dari sedikit pemaparan dari Islam Nasional Harun Nasution. Mudah-mudahan pemaparan tadi dapat kita pahami dan dapat kita pelajari sama-sama dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.